Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan hakikat ibadah. Dalam pembahasan sebelumnya, kita membahas tentang pengertian ibadah, pembagian ibadah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang prinsip dalam beribadah. Ya, prinsip dalam beribadah. Oke. Jadi beribadah juga dengan prinsip, ya. Jadi tidak asal-asal beribadah. Kita sebagai orang muslim itu tidak boleh asal-asalan saja beribadah. Kenapa? Karena kalau sudah masuk Islam, masuklah Islam secara kafah, secara keseluruhan, secara menyeluruh, agar kita dapat menikmati manisnya iman, indahnya berislam, damainya berislam. Oke, kita bahas tentang prinsip ibadah. Yang pertama, prinsip ibadah itu, ya, kita sebagai muslim jadi harus berpegang teguh pada prinsip ibadah yang ini. Prinsip ibadah sesuai dengan Quran surat Al-Fatihah ini ayat 5. Tolong dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kamilah, hanya kepada Engkau-lah kami sembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi itu. Yang selanjutnya An-Nisa ayat 36, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hanya prinsipnya hanya menyembah kepada Allah, tidak selain Allah. Itu yang perlu kita pahami. Intinya kita tidak boleh menduakan. Siapa yang mau diduakan? Ya, kita aja, perempuan saja tidak mau diduakan, ya. Apalagi Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia, tidak mau diduakan. Allah hanya satu, esa, satu, tidak ada yang lain. Oke ya, jadi intinya prinsipnya yang pertama hanya menyembah kepada Allah. Itu adalah bukti bahwa kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanpa perantara. Jadi kita beribadah, ya, itu tanpa perantara. Jadi kita langsung, tidak boleh dititik-titik, apalagi ditransfer. Ya, nggak ada itu transfer pahala. Dan ibadah tidak boleh ada perantaranya. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 186, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, dalam ayat ini jelas, ya, jelas. Jadi Allah akan mengabulkan doa apabila kita meminta. Jadi segala doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila diminta. Siapa yang minta? Kita sebagai hamba, sebagai makhluk, ya, ketika meminta kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkannya. Syaratnya apa? Syaratnya kita memenuhi
mematuhi segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, serta beriman. Ketika kita tidak beriman, bagaimana kita bisa minta pertolongan kepada Allah, minta pengampunan, ya, apapun itu tidak bisa karena kita tidak beriman. Jadi intinya tadi kaitannya dengan prinsip ibadah, tanpa perantara orang lain. Kita yang melaksanakan kewajiban perintah Allah seperti sholat, ya, zakat, puasa, naik haji bila yang mampu, dan ibadah-ibadah yang lain kita yang melakukan. Nah, setelah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa kepadanya, memohon kepadanya. Insya Allah Allah akan mengabulkannya. Kalau kita tidak melaksanakan perintahnya, tidak sholat, ya, tidak pernah sholat, ini gimana Allah mau mengabulkan? Perintah Allah aja kita tidak melaksanakan, terus kita mau minta hak kita, tidak bisa seperti itu. Jadi intinya kita melaksanakan, tunaikan kewajiban kita, pasti akan dikasih hak kita sebagai makhluk Allah. Hak pencipta memerintah kita untuk melaksanakan apa yang diperintah. Dan kuncinya, ya, ketika kita beriman, insya Allah kita ini adalah orang-orang yang berada dalam kebenaran. Selanjutnya dalam surat Al-Quran, ya, selanjutnya dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan Dia Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi apapun yang dilakukan oleh kita, Allah itu mengetahui. Allah bersama kita dimanapun kita berada, sehingga beribadahlah dengan sesuai ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Sekali lagi saya ingatkan bahwa prinsip dalam beribadah itu tanpa perantara. Yang ketiga, prinsip dalam beribadah itu harus ikhlas, ya, harus ikhlas. Ikhlasnya bagaimana? Ya, murni hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan itu penting dalam beribadah. Jangan beribadah karena takut kepada orang tua, beribadah hanya takut kepada mertua, beribadah hanya karena pengen dilihat orang, apalagi para mahasiswa, ya, pengen dilihat lawan jenisnya, ya, wah itu alim sekali, sholat 5 waktu di masjid, nanti tengok bagi laki-laki. Tidak boleh seperti itu. Kuncinya ikhlas, murni hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Nah ini, ya, dan tidaklah mereka diperintahkan, ingat, kita ini tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya.
Jadi ketika menjalankan segala sesuatu ibadah itu hanya karena Allah, dimurnikan, diikhlaskan. Ya, kalau masih belajar ya bagaimana kita belajarnya. Mungkin terasa berat, mungkin, tapi kalau sudah dilakukan, ya insya Allah akan mudah. Kuncinya kita berikhtiar dulu, baru nanti selesaikan. Ya, maksudnya selesaikan itu Allah lah yang akan menyelesaikannya. Bagaimana kita? Yang penting kita melakukannya. Selanjutnya ada juga dalam hadis lain disebutkan Allah tidak akan menerima amalan kecuali dikerjakan dengan ikhlas dan hanya mencari ridha Allah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, ini dijelaskan dalam hadis ini. Berangkat berarti ada sumbernya dari Al-Quran, ada sumbernya dari hadis Rasulullah, ada sumbernya. Nah, Allah tidak akan menerima amalan kita kecuali dikerjakan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah. Yang pamrih-pamrih itu ya tidak berarti. Tapi kalau kita masih belajar, oke, ayo kita belajar untuk belajar ikhlas. Lakukan terus menerus, insya Allah akan lupa ikhlas atau tidak ini. Ikhlas atau tidak, insya Allah kalau sudah sering dilakukan kita akan lupa ikhlas atau tidak, sehingga kita akan menuju bagaimana beribadah itu ya dengan ikhlas dan insya Allah terima oleh Allah SWT. Jadi yang keempat, prinsip beribadah itu harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, ini sesuai dengan pembahasan kemarin. Nah, ini sesuai dengan pembahasan sebelumnya terkait dengan ibadah. Ya, pengertian ibadah, jauhi segala larangan, mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi larangan, mengamalkan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diperbolehkan oleh Allah. Nah, ketika kita tidak mengetahui ilmunya, ya, jangan dikerjakan. Tetapi kita mencari. Intinya begini, ketika kita beribadah, ya kalau kita belum tahu ya tanya gitu lah. Sama disuruh sholat, kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Ya, kenapa sholat subuh itu ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut? Ya, terus kenapa kalau sholat tarawih itu ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat? Nah, kenapa seperti itu? Nah, kita sebagai umat Islam harus mengetahui itu, dan kita juga harus tidak, ya kalau belum tahu ya jangan tinggal diam. Dan di sini jelas di surat Al-Isra ini, jangan kita ikuti apa yang kita tidak tahu tentang, atau kita tidak mengetahui, atau kita tidak mempunyai pengetahuan tentang ilmu. Maksudnya ilmunya itu kita nggak ngerti gitu. Kita nggak ngerti ilmunya tapi kita melakukan, itu nggak boleh. Kenapa? Karena semuanya, penglihatan, pendengaran, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bagi kita semuanya, jadi kerjakanlah atau ikutilah apa yang kita tahu atau mengetahui, mempunyai ilmu tentang ibadah itu. Nah, karena kita sebagai muslim tidak boleh taklid buta. Maksud taklid buta itu ngikut orang, tetapi kita tidak tahu dasar hukumnya. Jadi ketika kita melaksanakan segala sesuatu, ya, baik dari Pak Ustadz, dari Pak Kiai, dari belajar agama dimanapun itu, kita harus tahu dasarnya. Jadi setelah kita tahu, berarti kita paham tentang apa yang dilakukan, ibadah yang akan dilakukan, dasarnya apa, nah kita akan melaksanakan ibadah itu dengan baik. Insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempunyai ilmunya. Makanya thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib
berkaum muslim laki-laki dan perempuan. Semuanya, tidak ada perempuan saja, tidak ada laki-laki saja. Sampai kapan? Dari semenjak ainan sampai liang lahat, dari lahir sampai mati nanti itu wajib menuntut ilmu. Jadi tidak berhenti ya. Tapi sekarang kebanyakan, coba lihat sekarang itu belajarnya juga bingung juga, banyak juga yang sudah besar tidak mau lagi ngaji ya, pokoknya sudah lepas SD. Kadang SD sudah baru kelas 6 itu sudah susah untuk ke masjid ngaji, itu udah malas, udah malu. Apalagi udah SMP, SMA, bahkan kuliah sudah malu banget ya. Ke masjid aja malas, belajar aja malas, sehingga kita tidak tahu ilmunya. Makanya kita diingatkan menuntut ilmu itu wajib bagi kita semuanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Sampai kapan? Dari lahir sampai mati nanti. Baru kalau sudah mati tidak diwajibkan lagi menuntut ilmu. Oke, yang selanjutnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengadakan sesuatu dalam hal perkara kami ini tidak ada tuntunan di dalamnya, maka ditolak. Nah itu, jadi segala sesuatu ibadah ya, khususnya ibadah mahdhah, dari ibadah khusus yang sudah ditentukan tidak ada tuntunannya, pasti tertolak. Atau yang sering kita dengar bid'ah, mengada-ngada. Nah, mengada-ngada maksudnya itu di dalam hal sholat ataupun ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah, seperti toharoh, sholat, puasa, zakat, naik haji, umroh dan lain sebagainya, yang sudah ditentukan intinya, ya itu tidak boleh mengada-ngada. Itu yang sering disebut bid'ah. Oke semuanya, itu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Seperti yang sebelumnya, apabila ada pertanyaan, ada diskusi, silakan nanti di laman e-learningnya, atau juga bisa di channel YouTube saya, ya channel YouTube Kultum. Silakan nanti diakses di sana dan berkomentar, ya komentar di laman komentar itu boleh pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita coba sama-sama belajar. Oke, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila fisabil haq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.